Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari, sahabatku yang dikasihi Tuhan Allah. Firman Tuhan yang menyapa kita di awal minggu ini, hari Senin tanggal 2 Februari 2026, tertulis di dalam kitab 2 Tawarik pasal 1 ayat 12. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian, maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu, aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Di bahini nungahu basa-basa hot tuho hapistara dohot parbinotowan. Akupni lehonok kudo tuho hamorao dohot arta dohot hamuliaon. Nasodung adong tudosanna di manang ise raja akana jumolo sian ho manang sian pudipe dang adong tudosanna. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian, saudara-saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, andaikan saat ini Tuhan berdiri di hadapanmu dan menawarkan apa saja untuk dipilih, apa yang akan saudara minta? Ketika kita diberi peluang untuk meminta apapun, memang secara manusiawi kebanyakan dari kita mungkin akan langsung meminta hal-hal yang sifatnya hanya solusi instan atas masalah-masalah kita. Mungkin saja hutang kita lunas, penyakit kita sembuh, atau promosi jabatan. Hal-hal yang berkaitan dengan kebijaksanaan mungkin juga akan terabaikan. Tetapi Salomo dalam konteks nas kita hari ini justru meminta hikmat. Salomo mengerti bahwa hikmat adalah akar, sedangkan kekayaan dan kehormatan hanyalah buah. Tanpa hikmat, kekayaan akan habis. Namun dengan hikmat, segala sesuatu bisa dikelola dan dikembangkan dengan baik. Ketika Salomo menjatuhkan pilihannya dengan berkata, "Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian," ternyata pilihan itu justru sangat diapresiasi oleh Tuhan. Bahkan Tuhan tidak hanya memberikan hikmat dan pengertian. Sebagaimana dicatat dalam ayat harian kita, Tuhan juga melimpahkan kekayaan, harta benda, dan kemuliaan. Sahabatku semua, kiranya firman Tuhan hari ini memotivasi kita. Yang pertama, untuk mengubah daftar-daftar doa permohonan kita. Jika selama ini doa kita masih dipenuhi permintaan-permintaan seperti daftar belanjaan, hal-hal yang sifatnya material atau lahiriah, belajarlah dari Salomo untuk meminta hikmat dan pengertian dan berbagai kapasitas mental dan spiritual. Sehingga ketika hari ini atau mungkin esok dan waktu selanjutnya kita diperhadapkan dengan tantangan dan beban pekerjaan, atau diperhadapkan dengan pergumulan, kita memiliki hikmat dan kecerdasan spiritual untuk menghadapinya. Dan dengan hikmat itu, kita akan mengerti pesan Tuhan di balik beban dan pergumulan kita, sehingga tahu cara menyelesaikannya dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, dari apa yang Tuhan anugerahkan kepada Salomo, dalam nas kita hari ini, kita pun semakin termotivasi dan bersemangat untuk mencari kerajaan dan kehendaknya. Sebagaimana Yesus mengajarkannya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu semakin meneguhkan keyakinan kita bahwa ketika fokus dan orientasi kita selaras dengan kehendak Tuhan Allah dalam semua profesi dan tugas kita, Tuhan justru akan mengapresiasi dan memberikan bonus hal-hal yang tidak kita minta. Oleh sebab itu, mari kita cek motivasi kita. Apakah selama ini dan mungkin juga saat ini sedang mengejar sukses lahiriah? Yang pasti Tuhan sangat apresiatif dengan pilihan kita untuk fokus kepada hikmat dan tuntunannya dalam menjalani kehidupan kita ini. Amin. Selamat beraktivitas.
Tuhan memberkati.